saya jika dilihat di sekarang, yaitu pada permasalahan misal kejahatan kerah putih, jika yang masih mendominasi jagat negeri ini, maka jika dilihat ke depannya, jika ini tidak dirubah, maka politik di Indonesia bisa menjadi tidak baik-baik saja. Kemudian pada sisi ekonomi, jika kita mendengar slogan Indonesia Emas pada tahun 2045, itu dikatakan karena Indonesia memiliki banyak usia produktif, memiliki banyak penduduk usia produktif, di mana jika penduduk usia produktif itu bisa dimaksimalkan, itu akan bisa menjadi potensi besar untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Kemudian pada kelestarian lingkungan, ketika kita melihat tambang-tambang, isu investor-investor yang masuk di Indonesia, kemudian peraturan AMDAL yang dihilangkan. Nah, kemudian banyak terjadi kebakaran hutan, lahan kosong dijadikan pabrik dan lain sebagainya. Maka jika hal itu terus terjadi dan tidak ada perubahan sama sekali, kelestarian lingkungan di Indonesia sendiri bisa terancam. Menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika sendiri dalam mengimplementasikan dalam kehidupan, ketika kita membicarakan salah satu agama atau sara, contohnya kita sedang membicarakan agama Islam. Nah, agama Islam sendiri ada ayat lakum dinukum waliyadin, di mana ayat itu sudah terimplikasi Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Maka menurut saya hal itu sudah terimplikasi antara agama Islam dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita lihat di keluarga patriarki dulu atau isu-isu gender equality belum berkembang pada saat ini, kita seringkali mendengar bahkan mengalami secara langsung bahwa anak laki-laki itu lebih diistimewakan, seakan-akan lahir sebagai seorang anak laki-laki itu menjadi privilege, berbeda halnya dengan perempuan. Contoh kecilnya ketika makan, anak laki-laki sering diberi ayam, telur, daging, tapi anak perempuan dinomor duakan. Mereka boleh makan setelah anak laki-laki itu makan. Maka hal yang harus dilakukan dalam keluarga adalah memberi peran tanggung jawab serta peran dan tanggung jawab yang sama. Seorang ayah ibu memberi peran dan tanggung jawab yang sama kepada anak laki-laki maupun anak perempuan tanpa memandang gender mereka. Hal yang utama adalah bermula dari diri sendiri, kesadaran. Kemudian jika kita sudah memiliki self awareness, kita bisa menyebarkannya di teman-teman terdekat, keluarga, di mana mereka, karena kesadaran itu penting, di mana mereka ketika mendapat informasi, maka kita bisa membantunya dengan cara advokasi, yaitu memberikan informasi-informasi yang simpel lah, bagaimana agar mereka bisa paham, dan mungkin jangan cara-cara ya seperti itu. Ya, salah satunya dengan seperti itu. Kita harus meningkatkan self awareness kita agar bisa membantu ikut berperan dalam keluarga, dalam orang-orang sekitar, menginfluence orang sekitar kita dengan ilmu dan kapasitas yang sudah kita miliki.